Rino Prabowo SHI, pendidikan S1 Universitas Islam Al-Tahiriyah, jabatan Ketua Majelis Taklim Dakwah Menteng, dan Bendahara Masjid Jami Matraman. Kepada beliau dipersilahkan. Suaranya itu Pak. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmi la salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ila akhir hadis. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Dekan Manajemen Dakwah Bapak Suparto MED, Kaprodi jurusan Manajemen Dakwah Dr. Andes Sugiharto MA, tak lupa Direktur Penahis Bimas Islam Bapak Dr. Haji Julkidi Malkan, Ibu Ustazah Haja Mastanah MSI, dosen UIN Jakarta, dan tak lupa Bapak Ustadz Muhammad Zain MA, Ketua Umum Lazis MD UIN Jakarta, dan para hadirin, para hadirat, para narasumber yang semuanya yang beralih semuanya kami sebutkan. Namun karena satu dan lain hal kami tidak sebutkan nama satu-satu, tetapi tidak mengurangi rasa azim, rasa mahabbah kami kepada para hadirin, para narasumber sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia besar dari Allah Ta'ala kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah taufik, serta nikmat sehat afiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam ini atau Majlis Zumiyah yang dipopulerkan oleh Habib Hussein Haddar, nih Majlis Zumiyah yang mana saya diminta untuk berbicara tentang strategi pengembangan Majlis Taklim di era milenial. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini manfaat, pun dengan segala keterbatasan kami, tapi niat ini tidak lain dan tidak bukan yaitu ingin mensyiarkan agama Islam melalui Majlis Taklim ini, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang terindah senantiasa kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya dapat syafaat dari Rasulullah SAW, begitu pula orang yang kita cintai juga dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya saya pribadi serta atas nama pengurus berikut jamaah atau keluarga besar Majelis Taklim dan Dzikir Al Habib Umar bin Dora Atos, Matraman, Jakarta Pusat, bersyukur dan berterima kasih sekali ya, karena sudah dilibatkan dalam kegiatan mulia ini. Semoga kegiatan mulia seperti ini terlaksana bukan karena ada tugas saja nantinya ya, yaitu
dengan ya atau hendaknya dapat dikembangkan dan dirangkai lagi dengan tema-tema yang penting serta menyesuaikan keadaan zaman, yang mana sekarang juga atau dari tahun 2000-an itu disebut zaman milenium, zaman milenial, anak-anaknya zaman milenial. Para hadirin, para peserta Zoomiyah ini, majelis Zoom ini, keberadaan pendidikan Islam yang mana tidak lepas dari peran majelis taklim ini di Indonesia telah lama menjadi kebutuhan masyarakat, terutama bagi wilayah yang memiliki penduduk yang mayoritas Muslim. Karena itu tidak mengherankan apabila kemudian banyak kelompok umat Islam dengan kesadaran mereka sendiri terus membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam seperti halnya majelis taklim, dan bahkan juga ada yang sudah terbentuk pendidikan seperti madrasah, bahkan juga lebih besar lagi pesantren, dan lebih tingkatan atau tinggi lagi perguruan tinggi Islam. Meskipun sebagian dari lembaga pendidikan Islam ini masih dalam memiliki kekurangan-kekurangan, baik TE dan sarana-sarana yang memadai. Namun dengan segala keterbatasan tersebut, hendaknya lembaga pendidikan Islam tidak begitu saja menyerah pada keterbatasan, pada keadaan, dan harus segera bangkit, berusaha keluar dari lembah kekurangan dengan memperbaiki keadaan yang ada. Salah satu aspek yang diperbaiki diantaranya adalah yaitu masalah pengembangan dan administrasi keuangan. Salah satu bagian penting dalam manajemen lembaga pendidikan Islam seperti majelis taklim ini adalah pengelolaan keuangan. Tadi sudah disampaikan tata cara pengelolaan keuangannya, yang itu mana hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh Ahmad Tafsir yang mengatakan peningkatan mutu majelis taklim memerlukan sekurang-kurangnya 2 syarat yang tidak boleh tidak terpenuhi, yaitu pengurusan teori pendidikan yang modern, majelis taklim pendidikan yang modern, Islami, dan tapi sesuai dengan perkembangan zaman milenial sekali lagi. Dan yang kedua, kesediaan dana yang cukup. Tak lepas dari itu, majelis taklim pun demikian. Nah, para hadirin, para peserta, di era milenial, mungkin dari tahun 2000, anak-anak milenial itu semakin mengalami pergeseran dan selalu berusaha menjauhi majelis taklim, kecuali ada yang meninggal. Nah, di zaman dari tahun 2000 sampai sekarang, karena kebetulan kami aktif di majelis taklim dari tahun 2000-an, kami perhatikan kalau ada yang meninggal baru hadir kumpul-kumpul majelis, kalau ada yang syukuran atau ada maulid, tabligh akbar dan lain-lain. Ya, bukan karena benar-benar butuh kepada majelis taklim. Nah, ini mesti kita cari tahu. Nah, dan kami beberapa alasan ialah karena merasa majelis taklim itu kebebasannya sebagai generasi milenial menjadi terganggu, ya. Jadi kebebasan terganggu bagi mereka. Ini adalah salah satunya. Yang berikutnya, dari majelis taklim ini mereka itu harus keluar dari zona nyaman. Biasa mereka bebas bicara, bebas berekspresi, bertingkah laku. Nah, mereka harus keluar, ada batasan-batasan kalau mereka sudah menjadi anggota majelis taklim. Dan itu mereka juga sebabnya meninggalkan. Yang ketiga, bertingkah laku, yang ketiga mengganggu waktu kumpul. Jadi majelis taklim ini dikatakan bagi kami yang udah ngobrol-ngobrol, ganggu waktu kumpul, aturan malam mingguan, mereka jalan-jalan, kumpul-kumpul, ya bahkan juga bisa bebas sekali lagi bergaul. Nah, tapi dengan adanya majelis taklim ini ya terganggu. Nah, itulah gambaran kenapa majelis taklim ini sangat penting, tetapi dijauh bagi kita mungkin yang mengerti tapi merasa cemas dengan keadaan zaman sekarang ini. Sedikit kami akan sampaikan beberapa strategi dari apa yang setelah kami dapatkan dari berbagai macam literatur. Yang pertama, strategi untuk pengembangannya dari kami yaitu pertama yaitu kembali kepada niat ikhlas. Bagi para pengurus harus kembali kepada niat ikhlas dari pendirian majelis taklim tersebut. Pasti semua majelis taklim dibuat atas adanya kesadaran bersama
untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih cinta lagi kepada Rasulullah SAW, memahami ajaran agama yang lurus ini, yang hanif, berkumpul dengan ustadz atau ustadzah dan orang-orang saleh. Nah, itu kesadaran dari para pengurus atau pendiri majelis taklim. Hendaknya kesadaran tersebut, niat-niat tersebut ya juga mendasari perkembangan majelis taklim di era milenial. Jangan lari dari pakem atau niat tersebut. Ya, kita hendaknya selalu niatnya untuk memperbaiki keadaan zaman, memperbaiki keadaan umat manusia agar umat lebih cinta lagi kepada Allah, kepada Rasulullah. Ya, kita mau nularkan. Jadi ketika majelis taklim itu belum digandrungi, majelis taklim yang dia bangun itu belum digandrungi, ya mereka tidak merasa sangat sakit hati gitu. Paling sedih aja gitu. Kenapa ya begini, kenapa ya begitu. Ya, karena itu semua niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting ditancapkan kepada para pengurus yang sudah ingin menerima baktikan dirinya dalam mendirikan majelis taklim. Karena ini sangat penting terhadap perkembangan, karena mudah sekali buat majelis taklim, sangat gampang sekali buat majelis taklim pada tempat tadi, kalau kata Pak Direktur ada rukun-rukunnya, itu mungkin gampang, tetapi ketika pelaksanaannya itu yang menjaganya agar pengurusnya juga istiqomah, pengurusnya senang, pengurusnya juga merasa tidak terbebani, niat itulah yang semestinya sering-sering diingatkan. Yang kedua, pengurus dan jemaah majelis taklim jangan pernah merasa cukup, apalagi merasa majelis taklimnya dia itu lebih baik atas kegiatan yang sudah kegiatan sudah ada di majelisnya. Jangan merasa kegiatannya udah cukup, udah baik, udah maksimal, jadi mereka sudah sebatas itu aja, flat aja. Hendaknya cari inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan kultur dan kearifan lokal di wilayah sekitar majelis taklim atau di lingkungan majelis taklim itu berada. Jangan hanya pasif menikmati. Ada juga majelis taklim pasif. Majelis taklim ini hebat, gurunya hebat, jamaahnya banyak, itu pasif. Nah, jangan hanya pasif untuk menikmati dan bicara inovasi majelis taklim lain. Berpikirlah dan buat inovasi yang baru, yang elegan, yang baik, yang milenial agar bisa dinikmati oleh majelis taklim. Tanamkan dan junjung tinggi akhlakul karimah, terutama dan lakukan atau kembangkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, gunakan SDM yang ada semampunya semaksimal mungkin. Nah, contohnya adakan baksosnya bisa juga dengan yang nggak keluar biaya dulu, seperti diadakan donor darah, seperti juga diadakan tangan buku-buku, ada pengumpulan baju bekas untuk dimaksimalkan dari yang rendah dulu, dari yang mudah-mudah dulu, terus membantu tetangga yang kesusahan, misalnya diajarkan kerja bakti. Nah, adakan kerja bakti itu kan nggak pakai uang, ya, paling kita perlu adanya atas nama majelis taklim alat-alat kebersihan semuanya itu. Nah, terus juga ada hal-hal yang manfaat lainnya, seperti juga kita membantu ketika ada orang yang meninggal, barangkali majelis taklim ini punya anggota yang bisa memandikan jenazah, ada segala macamnya yang manfaat. Yang penting bisa menyentuh hati orang-orang yang orang-orang yang ingin merasakan adanya taklim tersebut, bisa bermanfaat. Khairas anfa'uhum linnas. Jadi anggota majelis taklim atau pengurus terutama bisa bermanfaat kepada sesama manusia, terutama yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, sesama pengurus ada pembagian tugas yang jelas. Ada pembagian tugas yang jelas, jangan masing-masing pengurus itu mau tampil. Nah, ini repot ini. Banyak majelis taklim yang awalnya pendirian niatnya baik, ya udah baik niatnya, udah berjalan, tetapi karena mereka nggak ada pembagian yang jelas, pembagian tugas yang jelas. Mereka mau tampil, mau mempertontonkan keahlian masing-masing, pengetahuan masing-masing mau ditontonkan lagi, dan lain-lain yang dimiliki. Jangan sibuk untuk menjadi orang penting, walaupun itu manusiawi, tetapi jadilah orang baik, karena itu lebih penting. Jadi menjadi orang baik itu jadi orang yang lebih penting. Dibagi tugas, mulai dari konseptornya, pelaksanaannya, dan rutin diadakan evaluasi untuk memperbaiki nilai kemanfaatan dan pemaksimalan program. Nah, jadi jangan ada tumpang tindih. Yang berikutnya, perlu adanya kesamaan pemahaman tentang arti keberhasilan, tentang arti pengembangan, tentang arti kesuksesan. Patokannya apa suatu majelis dikatakan sukses?
berkembang tuh patokannya apa, berhasil tuh patokannya harus sama itu pengurus. Dan itu pastinya setiap majelis taklim beda-beda. Ada majelis taklim itu merasa kalau udah pengikutnya banyak, ya itu mereka merasa sukses. Jadi setiap hari kerjanya cari cara gimana biar banyak pengikut. Kalau sekarang dari sisi online, banyak followersnya, banyak subscribernya, banyak pesertanya kalau ketika dia bikin daring. Nah itu di antara contohnya. Dan juga ada juga majelis taklim kalau itu majelis taklim udah dikenal, udah yang mengenai majelis taklim, itu baru dikatakan sukses. Tapi yang jelas pengurus dan jamaah majelis taklim harus tetap konsisten istiqomah. Apapun kegiatannya, baik sasarannya kepada siapapun, yang penting istiqomah. Diadakan secara istiqomah. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang maksiat ataupun hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus menebar akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena dikatakan wa may yu'adzim syairallah innaha min taqwal. Nah, ini ada di majelis taklim nih. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Islam. Nah, ini majelis taklim ini. Majelis taklim harus sebenarnya menggambarkan di hatinya ketakwaan di hati. Ya, harus dibuktikan. Nah, ini diantaranya nih, majelis taklim, para majelis taklim harus benar-benar taqwal qulub. Jangan di majelis taklim ini hanya pengennya banyak aja pengikutnya. Jangan, tapi pengurusnya lebih utama, guru-gurunya dan jamaah ditekankan bahwasanya taqwal qulub yang utama. Ya, masing-masing mereka sudah taqwal qulub. Nanti ketika mereka masyhur, ketika mereka sudah dikenal, tetapi ketakwanya kepada Allah tidak pernah luntur. Karena dikatakan oleh Al-Habib Al-Alamah Al-Marhum Al-Maghfur Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau merupakan ulama dari negeri Yaman Hadramaut. Ya, beliau juga pernah menjadi pengasuh Rubat Tarin. Beliau mengatakan sering kepada murid-muridnya, "Kam min rajulin masyhurin indan nas laki mata indallah." Nah, ini merupakan suatu gambaran buat kita. Berapa banyak orang yang masyhur di pandangan manusia, tapi tidak ada ya apa-apanya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima, yaitu kita sebagai pengurus majelis taklim, jamaah majelis taklim, tekankan agar banyak-banyak berdoa. Agar banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar majelis taklimnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar majelis taklimnya dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahanya sudah, ya, harus nantiasa diiringi dengan doa, karena ya kita juga harus memohon, memelas, mengiba, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kepada Allah agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada aku, akan aku ijabah. Dikatakan berdoa tanpa usaha sia-sia, dan berusaha tanpa berdoa adalah sebuah kejumawaan atau kesombongan. Sedikit juga kami akan sampaikan majelis taklim yang ada di Matraman. Kita semua misalnya negara kita ini merdeka di tahun 1945. Bertempatnya di proklamirkannya di Tugu Proklamasi. Dan juga kita ketahui di Matraman ini berdekatan dengan Tugu Proklamasi. Bahkan Matraman ini satu kelurahan sekarang di Tugu Proklamasi. Dan ini adanya kemerdekaan diyakini berkat dari majelis taklim. Jauh dari sejak zaman Kerajaan Taram, zaman kerajaan atau zaman sebelum menjelang kemerdekaan, dan bahkan dengan peran daripada masyarakat atau umat Islam terutama di Matraman ini, setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia di Tugu Proklamasi, mereka para proklamator, mereka yang hadir dalam proklamasi tersebut umat Islam, mereka sholat Jumat di Masjid Jami Matraman. Ini suatu kebanggaan bagi kita, ini suatu sejarah bagi kami warga masyarakat Matraman. Dan hendaknya kami ini senantiasa ingin menanamkan, ya, inilah yang kita tanamkan kepada masyarakat yang ada di Matraman, umat Islam di Matraman, apalagi generasi milenial. Mereka harus mengerti sejarahnya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan inilah kalau bagi kami di Matraman sebagai lecutan, karena
kampung kita ini, wilayah kita ini pernah ada suatu hal yang begitu istimewa bagi negara Indonesia, tempat kita ini dijadikan tempat proklamasi. Ini prosesnya panjang, tetapi juga berkat atau peran dari Majelis Taklim, katakan begitu. Oleh sebab itu juga selain daripada usaha-usaha tadi, juga kita harus juga bisa mengingat sejarah. Dan terakhir, sebelum penutup, kami juga hal yang sangat penting, tadi kita hanya teori begini begitu disampaikan sama kita, dan juga ada hal yang sudah mungkin tadi disampaikan juga oleh salah satu moderator kita tentang juga perlunya dana. Karena dana ini sangat penting untuk menunjang perkembangan Majelis Taklim. Setiap kegiatan pasti perlunya dana. Majelis Taklim ini juga tadi kami dengar sudah ada regulasinya. Sudah ada regulasinya, dan juga yang kami ingin tekankan bahwasanya ada pentingnya kita bisa mencari hibah dari Majelis Taklim ini, karena kami juga pernah mendapatkan hibah. Pernah mendapatkan hibah yang mana itu sebuah tempat, dengan ada tempat tersebut kita bisa maksimalkan sebagai tempat Majelis Taklim. Diadakan juga, rencananya kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan, mengadakan kegiatan-kegiatan berupa workshop di tempat tersebut. Mudah-mudahan segala hal yang sudah kita usahakan untuk sebagai strategi pengembangan Majelis Taklim ini bisa terlaksana, bisa sama di Majelis Taklim yang ada, yang lain. Akhirnya kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang aktif di Majelis Taklim, jamaah Majelis Taklim, agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memohon agar Covid ini bisa segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sekian yang bisa kami sampaikan. Yang benar semua dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri saya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.